Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar sobat pelatihan? Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka ada dua hal penting yang harus diketahui oleh guru-guru. Yang pertama adalah capaian pembelajaran itu sendiri, dan yang kedua adalah dimensi dan subdimensi pada profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran inilah nanti yang kelak akan dicapai oleh peserta didik kita melalui proses pembelajaran. Khusus di madrasah, profil pelajar Pancasila itu disebut dengan P5P2RA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa dan bagaimana capaian pembelajaran di madrasah, kemudian bagaimana kekhasan capaian pembelajaran yang ada di madrasah, serta bagian akhir nanti bagaimana satuan pendidikan dan para guru-guru kita menyikapi capaian pembelajaran tadi. Sobat pelatihan rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi juga bahwa capaian pembelajaran merupakan kumpulan dari kompetensi-kompetensi yang harus dipelajari dan dicapai oleh peserta didik dalam fase tertentu. Jadi, capaian pembelajaran sebetulnya merupakan kumpulan dari beberapa kompetensi yang capaian pembelajaran ini kemudian dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh dalam paragraf yang dikontekstualkan dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan madrasah itu sendiri. Capaian pembelajaran yang diperlakukan di madrasah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran umum. Untuk mata pelajaran umum ini, kita, warga madrasah, para guru-guru madrasah, itu merujuk dan menggunakan SK, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, yang dituangkan dalam SK Beskap nomor 033 tahun 2022, yang ini merupakan pengganti dari SK Beskap nomor 008 tahun 2022. Sedangkan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, kita menggunakan surat keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Nah, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab ini untuk RA tentu merujuk kepada STPPA, kemudian untuk MI, MTS, MA, bahkan MAK, itu ada 5 mata pelajaran di sana. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Khusus untuk Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan atau program keagamaan, 5 mata pelajaran tadi itu di Madrasah Aliyah reguler itu dikembangkan menjadi 10 mata pelajaran. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis menjadi tafsir dan ilmu tafsir, kemudian hadisnya menjadi hadis dan ilmu hadis, sedangkan Akidah Akhlak dipecah menjadi 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah ilmu kalam dan kemudian akhlak tasawuf. Untuk fikih, kalau di Madrasah Aliyah reguler, maka di Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan atau program keagamaan menjadi fikih tersendiri dan kemudian usul fikih. Sedangkan bahasa Arab di Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan atau program keagamaan menjadi 2, yaitu bahasa Arab dan nahwu, sorof, serta balaghah. Nah, dengan demikian maka pembelajaran ada di peminatan keagamaan ini lebih mendalam daripada yang madrasah di reguler. Karakteristik capaian pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, bahwa konten pendidikan agama Islam itu dikaitkan dengan keterampilan abad 21. Yang dengan keterampilan ini kita berharap peserta didik kita, lulusan-lulusan kita siap untuk menghadapi tantangan abad 21. Yang kedua adalah
capaian pembelajaran kita itu kita rumuskan, dikaitkan dengan konteks bermasyarakat global. Jadi tidak cukup hanya membekali peserta didik kita untuk hidup lokalitas, tapi harus disiapkan untuk pergaulan di tingkat global. Dan yang ketiga, bahwa capaian pembelajaran kita dirumuskan, kita kaitkan dengan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena tentu peserta didik kita yang belajar agama di madrasah, sekalipun sedalam apapun pengetahuan agamanya itu, kita tidak menginginkan dia lantas kemudian terlepas dari akar budaya bangsa kita. Kita tidak menginginkan anak-anak kita mendalam dalam bidang ilmu agama lantas dia menjadi orang Arab. Tapi dia tetap ilmu agamanya mendalam, namun kehidupannya tetap konteksnya adalah konteks berbangsa, bernegara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika itu. Nah, yang kedua, karakteristik besar yang kedua adalah bahwa rumusan capaian pembelajaran kita itu kita kaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, rumusan capaian pembelajaran kita, apapun itu rumusannya, materi apapun yang dipelajari dalam pelajaran itu selalu kita arahkan bagaimana pengetahuan yang ia miliki itu kelak nanti diarahkan, diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah, untuk mencapai kehidupan di dunia yang sejahtera, tapi juga sejahtera juga di akhirat. Ini artinya apa? Bahwa para guru-guru kita ketika merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran itu mesti dikaitkan dengan konteks ibadah ini, dengan konteks kehidupan ukhrawi, agar anak-anak kita nanti kelak berperan menjadi apapun, menjadi dokter boleh, menjadi astronot, menjadi ilmuwan, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi apapun, mereka tetap menggunakan semua perannya itu untuk konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mesti kita kondisikan. Kita kondisikan di dalam proses pembelajaran kita, itu kita sesuaikan bagaimana suasana kebatinan di dalam proses pembelajaran dan penilaian sekaligus itu bernuansa ukhrawi, bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat pelatihan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dan guru-guru kita terhadap capaian pembelajaran tadi? Yang pertama, bahwa capaian pembelajaran tadi itu kan sifatnya masih umum. Nah, para guru-guru kita, satuan pendidikan itu mesti menurunkan dalam bentuk tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Yang tujuan pembelajaran ini nanti akan dicapai oleh peserta didik kita dalam proses pembelajaran dalam satu atau beberapa pertemuan. Kalau kurikulum dulu, tujuan pembelajaran ini disebut dengan KD atau kompetensi dasar. Nah, berikutnya setelah guru-guru kita, satuan pendidikan madrasah kita berhasil merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran, maka kemudian harus melakukan apa yang disebut dengan analisis tujuan pembelajaran, disebut dengan ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini oleh guru nanti digunakan untuk menentukan mana yang diajarkan duluan, kemudian mana diakhirkan, dan seterusnya. Jadi mengurutkan dengan tentu menggunakan logika keilmuan. Karena itu yang menyusun TP ATP ini tentu guru-guru yang sudah profesional, yang betul-betul memahami konsep keilmuan itu. Biasanya dan sebaiknya sarannya para guru secara berkelompok, berkolaborasi untuk menyusun ini. Jadi tidak disarankan untuk menyusun sendiri. Kenapa? Karena salah satu pesan dari kurikulum Merdeka ini adalah memaksa para guru-guru kita untuk mau berbagi, itu sebetulnya tujuannya. Mau berbagi, mau berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mengantarkan peserta didik kita mencapai capaian pembelajaran yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal guru-guru kita, satuan-satuan pendidik kita belum mampu untuk menyusun tujuan pembelajaran dan
alur tujuan pembelajaran, maka para guru kita dapat menggunakan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Silakan nanti para guru-guru kita untuk mengakses sebagaimana yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini. Yang paling akhir, bahwa di samping guru-guru kita dan satuan pendidikan kita punya kewajiban untuk menurunkan CP tadi itu menjadi TP dan ATP, di samping itu para guru-guru kita, satuan pendidikan madrasah kita harus mengkondisikan suasana kebatinan di lingkungan madrasah, di lingkungan kelas, agar memungkinkan suasana itu bagi tumbuh dan berkembangnya karakter madrasah yang 4 tadi disebutkan, yaitu keterampilan abad 21, bermasyarakat global, semua yang dilakukan dalam konteks berbangsa dan bernegara dan ber-NKRI, serta semuanya itu diarahkan untuk menggapai kebahagiaan di dunia sekaligus akhirat, yang itulah bernilai ibadah. Demikian, pada akhirnya mari kita siapkan diri dan mental kita untuk menyambut perubahan ini. Semoga apapun yang kita lakukan ini kelak bermanfaat bagi semua peserta didik kita dalam menghadapi tantangan di zamannya untuk menggapai kehidupan di dunia yang bahagia dan di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.